Hai, halo. Ini adalah video yang keempat, video tentang contoh soal dimensi 3. Kita langsung saja untuk contoh yang pertama. Di sini kita punya kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah, jika titik I adalah perpotongan diagonal bidang ADHE, maka tentukanlah jarak F dan I. Ya, konsepnya tadi jarak dua titik tinggal dihubungkan saja dengan garis lurus. Jadi yang mau kita hitung adalah FI. Maka setelah tahu yang mau dihitung, tadi kan tinggal keluarkan segitiga. Yang enak di sini segitiganya adalah F, I, dan E. Jadi siku-siku sudah di E. Nah, jadi sudah bisa pakai Pitagoras karena sudah ada siku-sikunya. Terus, jika panjang sisinya adalah A, maka panjang EF kan jadinya A. Panjang ED kan diagonal bidang A akar 2. Berarti EI kan setengahnya. Berarti EI setengah A akar 2. Nah, jadi tadi kita keluarkan FIE. Yang mau kita hitung FI. Pakailah Pitagoras. Akar EI kuadrat tambah EF kuadrat sama dengan FI. Ketemulah FI sama dengan 1/2 A akar 6. Kita lanjut. Contoh yang kedua. Ini adalah jarak titik dengan bidang. Jadi di sini ada kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya adalah, tentukanlah jarak titik E dengan bidang BDF. BDF. Jarak titik dengan bidang. Nah, tadi konsepnya jarak titik dan bidang adalah kita harus jatuhkan titik tegak lurus pada bidang. Tegak lurus pada bidang minimal ada 2 garis yang tegak lurus dengan proyeksinya. Nah, jadi ini kita proyeksikan titik E jatuh di mana pada bidang hijau. Kalau kita gerak-gerakkan gambar ini, maka tidak ada jatuhnya. Jadi dia harus diperluas. Jadi di sini bidang BDF titik E tidak jatuh tegak lurus di hijau. Bisa dilihat ini gambarnya. Nah, kalau kita buat begini, andaikan ini kan di sini F, berarti kan dia harus tegak lurus di G. Tapi bidang hijau ini tidak memuat bidang proyeksi F. Maka dia akan jatuh di perluasannya. Ini kita perluas bidangnya, jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat soal tadi, kita nggak tahu konsepnya, wah susah sekali nih soalnya. Tapi ternyata hanya begini saja ini, kita perluas saja, maka jaraknya adalah proyeksi titik pada bidang. Nah, dia akan jatuh di sini. Tadi kan E jatuhnya di G, maka sebelum ke G dia jatuh di bidang hijau. Jadi jatuhnya di titik ini nih, di titik I. Sehingga jaraknya adalah sepanjang garis EI. Ternyata sudah gampang, begitu saja dia. Iya. Jadi yang mau kita hitung adalah EI. Maka tadi kan setelah tahu yang mana yang mau dihitung, EI, tinggal kita keluarkan segitiga lagi. Di sini enak nih segitiganya. Segitiga yang kita keluarkan adalah EFH. Yang mau kita hitung EI.
Wah, ternyata sudah gampang nih, begini doang. Kita lanjut. Kita pakai perbandingan luas. Perbandingan luas, alasnya di sini kita pilih EF, berarti tingginya adalah EH. Perbandingan luas dengan segitiga, alasnya sekarang FH, tingginya berarti EI. Ini kan alas kali tinggi per 2 sama dengan alas kali tinggi per 2, per 2-nya kan kita coret. Jika panjang sisinya adalah A, berarti kan A kali A sama dengan A akar 2 kali D. Coret, coret, maka jawabnya D sama dengan 1/2 A akar 2. Benar kan? Ini adalah 1/2 dari diagonal bidang. Kita masuk contoh yang ketiga. Sekarang jarak dua garis yang bersilang. Jadi di sini ada kubus ABCD EFGH. Tentukanlah jarak garis BD dengan garis CE. Ini kelihatan ini bersilang. Nah, selanjutnya jarak dua garis bersilang itu adalah garis yang tegak lurus dengan keduanya. Itu tadi konsepnya. Langkah mengerjakannya, kita buat bidang pada salah satu garis yang memotong garis lain. Misal, kita pilih bidang ACGE. Kan dia memotong BD di titik ini. Ya, kita namakan namanya titik I. Maka titik I ini kita tarik garis ke EC, itulah jaraknya. Jadi dia tegak lurusnya di situ. Itu jaraknya, itu yang mau kita hitung. Ini dia jaraknya. Nah, kita namakan titik ini titik L. Jadi yang mau kita hitung adalah IL. Selanjutnya, setelah tahu yang mana yang mau dihitung, kan langsung keluar segitiga. Ada 8 konsep segitiga. Tahu konsep mana yang mau dipakai? Iya, konsep yang dipakai ini konsep yang ke-6. Jadi yang mau kita hitung adalah IL ya. Konsepnya kecil banding besar seberangnya. Kecil, ini yang ditanya, banding besar. Ini kan kecilnya 1/2 A akar 2. Ini diagonal ruang A akar 3. Ini yang ditanya. Ini panjangnya A. Wah, ketemu dong. Ya, silahkan nanti diselesaikan sendiri. Konsepnya caranya begitu. Soal yang keempat. Sekarang ini jarak dua garis yang sejajar. Jadi masih pada kubus. Kita punya kubus ABCDEFGH. Nah, di sini tentukanlah jarak dua garis yang sejajar antara AI dengan JG. Antara AI dengan JG. Nah, tadi konsep untuk dua garis yang sejajar, jaraknya kita buatkan garis yang tegak lurus dengan salah satunya, maka dia otomatis tegak lurus dengan yang lain karena dia sejajar. Ini dia. Nah, kelihatan kan gambarnya bagus ini. Tegak lurus dengan salah satunya, maka otomatis tegak lurus dengan yang sejajarnya. Iya. Kita lanjut ini. Menghitung jarak dua garis yang sejajar. Jadi yang mau dihitung adalah jarak titik ini K dengan L. Ini adalah jaraknya.
Setelah tahu yang mana yang mau dihitung, seperti biasa, kita harus keluarkan segitiga tadi. Pintar-pintar kita ngeluarkan segitiga, syukur-syukur itu siku-siku sama sisi atau sama kaki, kalau terpaksa sembarang. Jadi kita buatkan lagi garis bantunya. Jika ini adalah titik tengah, ini I, titik tengah perpotongan diagonal bidang ini atas, maka kalau kita proyeksikan sejajar dengan EC, I akan jatuh di tengah CG. Dia sama-sama di tengah. Namanya titik N kita buat. Sehingga panjangnya KL itu sama loh dengan panjangnya IM. Sama panjangnya. Bisa lihat ini sama panjangnya. Kelihatan kan sama panjangnya. Nah, jadi kita nggak usah hitung KL, kita hitung aja IM. Sehingga segitiga yang keluar adalah IJG. Dengan pakai perbandingan luas, alasnya IG dengan alasnya JG. Jadi alas kali tinggi bagi 2 sama dengan alas kali tinggi bagi 2. Ternyata begitu saja dia. Di sini kita buatkan IJ kali IG, IJ kali IG per 2-nya nggak usah. Sama dengan JG kali IM. Panjang sisinya adalah A, berarti A kali 1/2 A akar 2. Nah, ini kan istimewa kubus yang ketiga, 1/2 A akar 6 kali D. Ketemulah D, distance, jarak, 1/3 A akar 3. Ternyata begini saja dia. Kita coba soal SBMPTN. Jadi di sini ada kubus lagi ABCD EFGH dengan panjang rusuknya adalah 6. Titik P adalah pertengahan. Ini titik P. Nah, pertanyaannya, jika AP dengan EB berpotongan di titik Q, tentukanlah jarak titik Q dengan H. Jarak 2 titik berarti ini. Jarak Q dengan H. Jadi jarak 2 titik tadi tinggal dihubungkan dengan garis lurus. Jadi itulah yang kita hitung. Yang mau kita hitung QH. Lanjut, kita keluarkan segitiga. Segitiga mana kira-kira yang mau keluar? Nah, di sini coba kita proyeksikan Q ke atas. Q ke atas jadi I. Ini jadi I. Sehingga di sini ada QIH. Ini sudah siku-siku. Bisa kelihatan ini kan siku-siku DI. Ya, siku-siku DI dia. Jadi yang mau kita hitung adalah QH. Segitiga yang keluar tadi QIH. Kita lanjut bagaimana menghitungnya. Jadi kita sudah tahu segitiga yang mana yang mau keluar. Nah, langkah pertama kita hitung dulu QG. Pakai konsep segitiga yang ke-8. Kalau masih ingat konsepnya adalah kanan kali kiri bagi kanan tambah kiri. Jadi karena ini di tengah, berarti kan 3 kali 6 bagi 3 tambah 6. Sehingga QJ adalah 2. Berarti QJ
sama dengan 2. Karena semuanya 6, berarti kan QI panjangnya 4. QI panjangnya 4. Nah, jadi ini kita sudah tahu nih 4. Berarti tinggal menghitung ini nih, HI. Kita lanjutkan lagi. Kita harus tahu dulu panjang ini ke sini berapa. Karena kan kita masih tahu ini panjangnya 2. Ke sini kan kita belum tahu, kita harus tahu yang ini panjangnya HI berapa. Jadi kita pakai perbandingan lagi. Perbandingannya syaratnya ada yang sejajar. Bisa lihat di sini kalau AE sejajar dengan QG, maka perbandingannya adalah ini ada segitiga kecil, ini ada segitiga besar. Kecil banding besar. Kecil banding besar. Ini yang ditanya banding 6, 2 banding 6. Berarti ini kan tadi yang ditanya banding 6, 2 banding 6. Berarti kan 6-nya dicoret. Sehingga BJ dapatnya 2. BJ dapatnya 2, yang ini dapatnya 4. Jadi ini 4, ini 6. Sehingga HI 4 kuadrat tambah 6 kuadrat diakarin. HI jadi akar 52. HI ketemu, IQ ketemu, siku-siku ketemu dong HQ. Jadi selesai. HQ ini kuadrat tambah ini kuadrat diakarin akar 68. Contoh selanjutnya, ini contoh tentang sudut. Jadi di sini sudut antara garis dan bidang. Ya. Jadi kita punya garis BF. Pertanyaannya, tentukanlah sudut antara garis BF dengan bidang ACF. Ya, dengan ACF, BF dengan ACF. Jadi BF ini kan persekutuannya di F. Jadi F tidak kita proyeksikan lagi. Yang kita proyeksikan sekarang tinggal titik B ke ACF. Jatuh di mana titik B? Maka titik B itu jatuh di sepanjang garis tingginya. Ini kan sama kaki dia. Maka garis tinggi ini kita namakan titik I. Garis tinggi ini sekaligus garis berat membagi sama panjang. Jadi ini di tengah nih, titik I. Jadi titik B kalau kita proyeksikan akan jatuh di sepanjang garis IF. Jatuh di mana? Nggak tahu di mana. Yang pasti dia jatuh harus tegak lurus, itu dia proyeksi. Terus kita buatlah jatuh di sini. Maka sudutnya kan ada di persekutuannya. Berarti sudutnya ada di F. Terus sudah tahu sudut yang mau dihitung. Selanjutnya itu kan keluar segitiga. Nah, keluar segitiga, boleh di sini yang keluar segitiga BFG. Ya, BFG. Kalau nggak mau BFG, ada nggak yang lain? Ada. Boleh keluar di sini juga IBF. Boleh juga loh IBF yang keluar. Sama. Sudutnya sama-sama di sini nih. Besar sudutnya pun akan sama. Ya. Jadi yang kita keluarkan andaikan kita pilih IBF. Jadi kita mau hitung sudutnya,
Pertanyaannya adalah tentukanlah tangan sudut antara BF dengan ACF. Ya, tentukanlah sudutnya, tangan sudutnya. Iya, jadi kelihatannya sudah gampang kan. Jadi segitiga yang keluar tadi kita pilih ini, panjang sisinya adalah A, ini 1/2A akar 2, ditanya tangan depan per samping, berarti tangannya adalah depan 1/2A akar 2, ini dibagi sampingnya A. Tangan F adalah 1/2A akar 2. Ya, itulah tadi contoh-contoh untuk soal dimensi 3. Untuk yang masih kurang paham, boleh tinggalkan pertanyaan atau boleh diputar-putar ulang videonya, diulang-ulang sampai paham. Terima kasih telah menonton.